Krisna Sangaji, mahasiswa aktif semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas tentang analisis konten. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian analisis konten. Analisis konten adalah sebuah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami makna dari suatu teks atau komunikasi. Teks tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk seperti tulisan, artikel berita, jurnal ilmiah, buku, postingan media sosial, dan lain-lain. Gambar, foto, lukisan, poster, meme, dan lain-lain. Audio, pidato, rekam, musik, siaran radio, dan lain-lain. Video, film, iklan, video YouTube, dan lain-lain. Tujuan utama dari analisis konten adalah untuk menemukan pola dan makna yang tersembunyi dalam teks atau komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghitung frekuensi, menghitung berapa kali kata atau frasa tertentu muncul dalam teks, menganalisis tema, mengidentifikasi tema utama yang muncul dalam teks, memeriksa struktur, menganalisis bagaimana teks disusun dan bagaimana hal ini mempengaruhi makna, menafsirkan makna, mencoba memahami apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara dengan teks atau komunikasi tersebut. Analisis konten dapat digunakan berbagai macam tujuan, seperti memahami budaya dan masyarakat, menganalisis teks komunikasi dari budaya atau masyarakat tertentu untuk mempelajari nilai, keyakinan, dan norma mereka. Mengevaluasi media massa, menganalisis bagaimana media massa meliputi peristiwa tertentu untuk melihat apakah ada yang bisa atau agenda tertentu. Memahami efek dari komunikasi, menganalisis bagaimana komunikasi mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang. Mengembangkan strategi komunikasi, menganalisis komunikasi yang efektif untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik. Jenis-jenis analisis konten. Ada dua jenis utama analisis konten. Yang pertama, analisis konten kualitatif, berfokus pada makna dan interpretasi teks atau komunikasi. Kedua, analisis konten kuantitatif, berfokus pada pengukuran dan analisis data menarik. Langkah-langkah melakukan analisis konten. Langkah-langkah dalam melakukan analisis konten umumnya sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan penelitian. Apa yang ingin Anda pelajari dengan melakukan analisis konten. 2. Memiliki sampel, teks atau komunikasi mana yang akan Anda analisis. 3. Mengembangkan kategori analisis. Kategori apa yang akan Anda gunakan untuk mengkodekan data. 4. Mengkodekan data, menerapkan kategori analisis ke teks atau komunikasi. 5. Menganalisis data, mencari pola dan makna dalam data. 6. Menarik kesimpulan apa yang Anda mempelajari dari analisis Anda. Manfaat analisis konten. Analisis konten memiliki banyak manfaat, antara lain dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam data. Dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam topik. Dapat digunakan untuk menguji hipotensi. Dapat digunakan untuk menghasilkan data yang dapat dikuantifikasi. Dapat digunakan untuk menghasilkan data yang dapat diinterpretasikan. Kelemahan analisis konten. Analisis konten juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain. Yang pertama, dapat memakan waktu dan tenaga. Kedua, dapat bersifat subjektif. Ketiga, dapat sulit untuk digenerasikan. Pengumpulan data analisis konten. Teknik pengumpulan data dalam analisis konten bergantung pada jenis data yang ingin dianalisis dan tujuan penelitian. Berikut beberapa teknik yang umumnya digunakan. 1. Teknik sampling.
Sampling acak sederhana, dalam kurung sampling random sampling. Setiap untuk data memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampling stratifikasi. Stratifikasi sampling. Data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Kemudian sampel diambil dari setiap kelompok secara profesional. Sampling cluster. Cluster sampling. Data dikelompokkan menjadi beberapa cluster. Kemudian sampel diambil dari beberapa cluster tersebut. Sampling propohypothesis. Sampling dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. 2. Teknik pengumpulan data. Membaca dan mencatat. Peneliti membaca teks atau komunikasi dan mencatat informasi yang relevan dengan peneliti. Menyalin. Peneliti menyalin teks atau komunikasi secara keseluruhan atau sebagai untuk menganalisis lebih lanjut. Membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian mengharapkan kode tersebut pada teks atau komunikasi. Menggunakan perangkat lunak. Ada beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengumpulan data analisis konten, seperti NiFiFo, Altas, T, dan KDA Miner. 3. Pertimbangan peneliti. Fildatas. Data yang dikumpulkan harus valid, yaitu akurat dan mencerminkan realitas. Reliabilitas. Data yang dikumpulkan harus reliable, yaitu konsisten dan dapat direplikasikan oleh peneliti. Etika peneliti. Memperhatikan etika dalam pengumpulan data seperti information state dan privasi. Berikut beberapa contoh teknik pengumpulan data analisis konten berdasarkan jenis data. Analisis konteks teks. Membaca dan mencatat. Peneliti membaca teks dan mencatat informasi seperti kata kunci, tema, dan struktur teks. Menyalin. Peneliti menyalin teks secara keseluruhan atau sebagai untuk dianalisis lebih lanjut. Membuat coding. Peneliti membuat coding untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada teks. Menggunakan perangkat lunak. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak seperti NeVivo, Atlas, TIT, dan KDA Miner untuk membantu proses pengumpulan data. Analisis konten gambar. Mengamati dan mencatat. Peneliti mengamati gambar dan mencatat informasi seperti elemen visual, komposisi, dan warna. Membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada gambar. Menggunakan perangkat lunak. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak seperti NiFiFo, Atlas, T, dan KDA Miner untuk membentuk proses pengumpulan data. Analisis konten audio. Menyimak dan mencatat. Peneliti menyimak audio dan mencatat informasi seperti kata-kata, nada suara, dan efek suara. Menyalin transkrip. Peneliti menyalin transkrip audio untuk dianalisis lebih lanjut. Membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada transkrip audio. Menggunakan perangkat lunak. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak seperti NeVivo, Atlas, TI, dan KDA Miner untuk membantu proses pengumpulan data. Analisis konten video.